Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, English lovers, subscribers, and alumni of the English course. How are you today? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Well everyone, sudah long time no see ya. Lama tidak jumpa di channel Arif Tugenta. Jadi beberapa hari yang lalu ada suatu hal dan tugas yang mesti dikerjakan, itu sebab agak jarang kemarin untuk upload atau update video di channel Arif Tugenta. Dan di kesempatan kali ini tetap seperti biasa kita akan coba untuk memberikan ke teman-teman beberapa materi ataupun pembahasan tentunya seputar basic or intermediate English level. Well everyone, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan ke teman-teman, saya akan coba untuk memberikan beberapa tips atau cara untuk dapat mempelajari ataupun menguasai English itu dengan easy. Well everyone, tentu tiap-tiap kita memiliki cara yang berbeda dalam mempelajari maupun menguasai sebuah materi maupun pembelajaran. Tentu kita juga punya yang namanya trik bagaimana agar kita tidak bosan atau tidak jenuh dalam belajar. Tentu ketika kita ingin mewujudkan impian kita, pastinya kita juga punya dong yang namanya motivation, motivasi. Nah ini yang penting, motivasi. Jadi why we have to learn English? Kenapa kita harus mempelajari bahasa Inggris? Teman-teman juga tahu apa sebab teman-teman ingin mempelajari bahasa Inggris tersebut? Apa karena nanti dapat bekerja di perhotelan, restoran, atau ingin menjadi seorang guide or tour guide? Nah, jikalau itu yang memotivasi teman-teman untuk belajar bahasa Inggris, maka tetapkanlah motivasi itu agar itu dapat menjadi penyemangat terus bagi teman-teman. So, kita harus lebih ingat kembali apa purpose, tujuan kita belajar, ya. Untuk apa harus ngeluarin biaya, untuk apa harus pergi ke tempat yang jauh belajar bahasa Inggris. Jadi harus dipikirkan juga kenapa dan apa sebabnya, sehingga teman-teman nekat untuk terus ingin mempelajari bahasa Inggris. Well everyone, don't be lazy. Jangan malas. Ini hal kedua yang mesti kita harus hindari, yaitu don't be lazy. Jangan malas. Tentu tiap kita pasti memiliki rasa malas, ya. Memiliki rasa malas, tetapi ketika sudah berstatus pelajar, apalagi kita ini adalah orang yang menginginkan untuk bisa berbahasa Inggris, misalnya bisa berbahasa Inggris dengan cepat. Nah, harus tetap bisa yang namanya memanfaatkan waktu. Semisalkan teman-teman punya target mempelajari bahasa Inggris dalam waktu singkat, misalnya 2 bulan, 2 months. 2 bulan adalah target teman-teman untuk dapat speak English misalnya, ya. Nah, manfaatkanlah waktu yang singkat itu, karena 2 bulan itu tidaklah lama teman-teman. Jadi kalau di kursusan terkadang di 2 bulan itu terhitung berapa kali pertemuan, tidak full. Jadi ada yang di 1 minggu itu 4-3 kali pertemuan. Jadi teman-teman bisa jumlahkan sendiri berapa kali pertemuan. Sekiranya dalam 1 minggu hanya 3 kali. So don't be lazy. Jangan malas. Manfaatkan waktu dan kesempatan yang sudah teman-teman miliki. Manfaatkan itu semua. Well everyone, step yang ketiga, langkah yang ketiga untuk dapat mempelajari bahasa Inggris dengan asik. Di sini kita diminta untuk sing song, sing a song, mempelajari bahasa Inggris lewat bernyanyi. Jikalau Anda memiliki
hobi singing, bernyanyi, maka saya sarankan Anda juga harus belajar atau mempelajari bahasa Inggris itu lewat lagu. Kenapa dan apa yang akan kita dapatkan kalau kita belajar lewat lagu? Oke, di sini tidak hanya bernyanyi teman-teman, tidak hanya bernyanyi. Ketika teman-teman mendengarkan lagu barat, setelah itu sambil melihat liriknya, nah di sini teman-teman pasti juga akan yang namanya mendapatkan atau mendengarkan bagaimana pronunciation, pengucapan tiap kata maupun tiap lirik dari si penyanyi tersebut. Tentu pengucapan itu sudah baik teman-teman, sudah baik, dan kita pun dapat mengetes sejauh mana our pronunciation, our listening, pendengaran kita ketika sudah mendengarkan lagu. So, cara ini sangat mengasihkan dan sangat mempengaruhi speaking kita. Jadi, ketika kita meniru apa yang si penyanyi itu nyanyikan, maka di sana juga kita akan mengikuti agar memiliki kesamaan dengan apa yang disampaikan. Jadi teman-teman, ketika kita mendengarkan lalu mengucapkan, maka ini dapat mempengaruhi speaking kita untuk lebih better than the first time, lebih baik dari yang sebelumnya. Dan teman-teman, berikutnya ialah kita dapat mempelajari bahasa Inggris itu lewat watching movie, menonton film. Nah, apa yang akan kita dapatkan ketika kita menonton film, teman-teman? Apa perbedaannya ketika kita tadi mempelajari bahasa Inggris dengan bernyanyi dengan menonton film? Oke, di sini ketika kita menonton atau mempelajari bahasa Inggris lewat movie, hal pertama yang dapat kita lihat, yang dapat kita temukan ialah kita dapat mengetahui bagaimana mulut orang itu, bibir orang itu mengucapkan words by words, kata per kata dengan baik. Kemudian juga di sini kita pasti juga yang namanya bisa listening, mendengarkan apa yang diucapkan, and melihat juga bagaimana apa makna dari apa yang dia ucapkan. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar lewat watching movie. Saya sarankan teman-teman kalau ingin belajar bahasa Inggris melalui film, carilah film misalnya animasi, film untuk anak-anak, diusahakan untuk anak-anak, tapi adalah orang dewasa yang suka menonton film animasi yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sana biasanya film tersebut tidak menggunakan kata-kata ataupun vocabulary yang terlalu tinggi atau terlalu sulit untuk dimengerti, melainkan sangat mudah untuk difahami. Berikutnya ialah tentu teman-teman sudah tahu dong apa arti dari kata play, apa arti dari kata continue, apakah arti dari kata stop, apakah arti dari kata exit, apa arti dari kata kill, apa arti dari kata gun, dan lain sebagainya. Oke, kata-kata itu dapat kita jumpai jikalau kita bermain games. Oke, di sini kita dapat mempelajari bahasa Inggris itu juga dapat melalui games, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika bermain game ingin meningkatkan pengetahuan juga tentang Inggris, teman-teman juga dapat setting ulang language atau bahasa dari game tersebut, bahasa dari game tersebut. Setelah itu teman-teman dapat mengetahui apa maksud atau makna dari tiap-tiap perintah yang ada di dalam game tersebut. Seperti tadi ada
continue. Apa artinya continue? Ialah melanjutkan. Exit, keluar. Open, membuka. And apa lagi? Kill, membunuh. Hit, memukul. Shoot, menembak. Gun, senjata. Nah, contoh-contoh kata ataupun vocabulary yang dapat kita temukan di games. Well everyone, yang terakhir, kita dapat mempelajari bahasa itu dengan rajin-rajin yang namanya menulis. Oke? Menulis. Apa yang harus ditulis? Seberapa banyak yang harus ditulis? Nah, di sini saya sedikit bercerita teman-teman. Saya sedikit memberikan pengalaman saya dulu ketika menimba ilmu, ketika ingin lebih bisa menguasai tiap-tiap kosakata maupun kalimat dalam bahasa Inggris. Saya senang dulu yang namanya mengkoleksi small book, buku-buku kecil. Dan di buku kecil yang saya senangi itu saya tulis. Saya tulis tiap lembarnya dengan kosakata yang saya senangi, plus artinya, maupun saya tulis juga plus pronunciation-nya. Nah, kemudian kalau saya bosan dengan hal tersebut, dengan cara tersebut, saya juga dapat menulis di kertas folio atau di lembaran buku, satu lembar buku. Setelah full ditulis, kita juga dapat menempelnya di dinding kamar kita, di jendela ataupun di pintu kamar kita. Intinya tulis dan tempel di tempat-tempat yang mudah untuk kita lihat, teman. Nah, ketika teman-teman masuk keluar kamar, maka secara otomatis kita pun dapat melihat kosakata maupun materi yang kita tulis dan kita tempel itu dengan jelas. Jadi itu juga dapat membantu teman-teman untuk lebih mudah dalam menghafal. Jadi semakin banyak yang teman-teman tempel di dinding kamar atau di jendela kamarnya, maka semakin baik pula dan semakin membantu juga untuk teman-teman dapat lebih bisa menghafalnya dengan cepat. Well everyone, itu dia beberapa cara yang dapat saya berikan di kesempatan kali ini. Cara itu dapat teman-teman gunakan untuk nanti bisa mempelajari maupun menguasai bahasa Inggris dengan easy, ya, dengan mudah. Semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa jika teman-teman beranggapan bahwa video ini ada manfaatnya untuk teman-teman dan yang lainnya, silakan dibantu share, gratis share, ya, di share dan tekan tombol like-nya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya untuk dapat membantu dan mendukung channel ini bisa lebih berkembang dan terus memberikan materi seputar basic or intermediate English level. Oke? I'll see you in the next video. Kita akan bertemu di video berikutnya. Insyaallah kita akan berikan update materi terbaru setelah Lebaran nanti. Oke, before I close, sebelum saya tutup, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidil wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah bantu subscribe maupun like channel Arif Tuginta. Semoga itu dapat menambah semangat saya untuk tetap bisa dan tetap melanjutkan caring or sharing tentang basic or intermediate English level. Oke, I'll see you in the next video. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Keep spirit, tetap semangat, and do not forget to always practice your English every day, everywhere, and anywhere. Thank you. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.